tentang karomah dan istiqomah. Support Kolbun Channel, subscribe, likes, tekan tombol loncengnya. Sobat Muslim, sebelum kita membedah inti dari karomah dan istiqomah, sobat perlu memahami tentang suatu hal terlebih dulu. Sobatku, ketahuilah, di dunia ini, selain ada wali Allah, ada juga wali syaitan, loh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia Indonesia, khususnya di daerah Jawa, sangat senang jika membaca kisah karomah para wali, bahkan banyak dari mereka yang berusaha dengan segala kemampuan agar mendapatkan karomah wali tersebut. Ada yang mempelajari ilmu silat, ada ngalap berkah kubur para wali, hingga sampai berdoa dan berkurban kepada sang wali tersebut. Nah, sobatku, hari ini saya akan membahas tentang karomah dan istiqomah tersebut, agar bisa membuka dan memperluas wawasan kita tentang kedua hal tersebut. Apa sebenarnya karomah itu? Benarkah karomah bisa dipelajari? Marilah kita bahas secara perlahan, agar nantinya kita sebagai orang awam bisa faham dan mengerti. Yang pertama, orang awam selalu beranggapan bahwa seorang wali itu harus punya karomah, serta memiliki kesaktian yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu, sekehendak dia. Begitulah anggapan di masyarakat kita, bahwa seorang wali itu mesti memiliki karomah yang nyata, yang bahkan bisa dipertontonkan kepada khalayak ramai. Nah, kan gila itu jika hanya sebatas hal itu yang mereka anggap wali, berarti ahli sulap, ahli majik dan yang lainnya, yang kebal akan senjata itu, bisa disebut wali. Dong bukan demikian, sobat. Seorang wali boleh jadi beliau diberi karomah yang nyata, tapi boleh jadi juga tidak. Karomah yang paling besar di sisi wali itu adalah istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Bukan berarti kita mengingkari adanya karomah, tapi yang kita ingkari adalah asumsi dari banyak orang, yaitu bila beliau yang disebut wali tapi tidak memiliki karomah, berarti ia bukan wali. Bukan seperti itu, sobatku. Ada sebuah pesan yang pernah saya baca dari seseorang yang bernama Abu Ali Al-Jurjani. Jadilah engkau penuntut istiqomah, bukan penuntut karomah. Sesungguhnya dirimu lebih condong untuk mencari karomah, dan Tuhanmu menuntut darimu istiqomah. Yang jelas saja, sedikit ini akan saya gambarkan kepada sobat semua, betapa banyak para sahabat Nabi yang merupakan orang terdepan dalam barisan para wali, mereka sebenarnya tidak memiliki karomah. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua tahu bahwa beliau sebagai hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Waktu berhijrah beliau mengendarai unta, bukan mengendarai angin. Begitupun ketika dalam perperangan, untuk melindungi tubuhnya, beliau memakai baju besi. Bahkan, beliau pernah juga cedera pada waktu perang Uhud. Nah, sobat muslim, sampai di sini bisa memahami, karomah itu bukanlah sebagai syarat mutlak bagi seorang wali. Karomah itu akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, boleh jadi juga hal tersebut sebagai cobaan atau ujian baginya, atau untuk menambah keyakinannya kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi merupakan pertolongan dari Allah
terhadap orang tersebut ketika dalam kesulitan. Banyak ulama menyebutkan, seseorang yang tidak butuh kepada karomah itu lebih baik daripada orang yang membutuhkan karomah. Bahkan kebanyakan para ulama salaf akan sangat bersedih bila mereka mendapat karomah karena mereka takut bila hal tersebut adalah sebuah istidraj, tipuan. Para merasa ketakutan dan khawatir jika mereka menerima karomah di dunia, mereka takut bila di akhirat kelak tidak lagi menerima balasan amalan mereka. Kebanyakan ulama, jika mereka diberi karomah, mereka justru akan menyembunyikannya, bukan memamerkannya atau berbangga diri di hadapan orang lain. Sudah saya bahas di depan, bahwa selain ada wali Allah, ada juga wali syaitan. Wali syaitan inilah yang mengelabuhi manusia. Ia mendapatkan berbagai kemampuan aneh ataupun suatu keajaiban itu, karena bekerja sama dengan syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Karomah dan sihir itu sangat-sangat berbeda, sobat. Jika karomah itu merupakan anugerah dari Allah kepada seorang hamba tanpa disertai pengakuan atau pemiliknya sebagai seorang nabi, beliau diangkat sebagai nabi itu tidak memiliki pendahuluan tertentu atau melakukan ritual-ritual dan amalan tertentu semisal berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus. Hal itu murni karomah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita sebut manusia pilihan. Karomah itu tanpa dipelajari dan tidak bisa diulang-ulang dan dimainkan sesuka hatinya, dan tidak bisa diwariskan atau diturunkan kepada orang lain. Nah, semoga sobat dapat memahami apa yang saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita coba mengupas pengertian tentang sihir. Seharusnya dari awal munculnya ilmu ini, kita sudah menyadarinya, karena ilmu ini, sihir, datangnya dari syaitan dan bisa dipelajari, bisa diturunkan, bisa diwariskan asalkan memenuhi persyaratan yang diminta oleh syaitan tersebut. Ingatlah sobatku, tentang ancaman syaitan. Mereka akan selalu berusaha untuk membawa manusia ke dalam neraka jahanam. Maka, sebagai sesama muslim, saya hanya bisa mengingatkan saja, selebihnya semua terserah pribadi masing-masing. Baik sobat, kembali ke pembahasan tentang karomah, ada satu pertanyaan. Apakah setiap yang di luar kebiasaan itu disebut karomah? Di sini bisa saya jelaskan bahwa hal tersebut bisa dikelompokkan menjadi 3. Antara lain, mukjizat. Hal ini hanya terjadi pada para rasul dan nabi. Lalu, karomah. Ini bisa terjadi kepada para wali Allah. Yang terakhir, yaitu tipuan setan. Hal ini terjadi pada wali-wali setan, para penyihir serta dukun. Sobat muslim, ketahuilah, Allah telah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi, la ya'lamuha illa huwa, wa ya'lamu ma fil bari." Di sisinya, Allah segala kunci-kunci yang gaib, tiada yang dapat mengetahuinya, kecuali Dia Allah. Quran Surat Al-An'am, ayat 59. Allah menunjukkan pula tentang batas kemampuan manusia dalam firman-Nya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallahu wa ma yasmuruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Quran Surat An-Naml, ayat 65. Hal ini tanpa terkecuali, termasuk para nabi dan rasul sekalipun, tidak dapat mengetahui hal yang gaib, kecuali sebatas apa yang diwahyukan Allah kepada mereka. Pada masa saat ini, semakin hari cara ibadah dan berdoa mereka, semakin mengkhawatirkan,
memang kita tidak tahu persis apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Namun, yang membuat saya agak khawatir adalah ketika saya menjumpai beberapa fenomena yang terjadi pada masyarakat kita. Mereka kadang melakukan suatu ritual dengan dalih berziarah dan berdoa di makam-makam para wali, sunan ataupun para kiai. Dalihnya, mereka adalah mendoakan para waliullah, guru, kiai ataupun ulama-ulama. Dalam sebutan bahasa yang mereka gunakan, yaitu mengirim doa untuk kebaikan mereka. Asumsi ini telah menjerumuskan banyak manusia ke jalan kesyirikan. Mereka lebih merasa takut kepada wali daripada takut kepada Allah. Banyak dari kita yang meminta dan berdoa kepada wali, ulama besar yang sudah meninggal. Semua itu, pada hakikat adalah mendekati kesyirikan semata. Kita semua mengetahui bahwa, jika kita meminta sesuatu itu kepada makhluk, itu dinamakan syirik. Dan syirik adalah hal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam pikiran mereka, para wali itu adalah orang suci, yang mereka yakini akan dapat menyampaikan doa mereka pada Allah. Firman Allah, Ala lillahi dinul kholishu, wallazina atakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifuna innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafarun. Ingatlah, milik Allah lah agama yang suci dari syirik, dan orang-orang mengambil wali pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surat Az-Zumar, ayat 3. Sesungguhnya menghormati para wali dan sunan itu boleh saja dan sangat dianjurkan, namun, tidak dengan berdoa di kuburannya. Justru, hal ini adalah perbuatan yang dibenci oleh para wali itu sendiri, karena hal tersebut telah menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan meminta kepada wali, kepada nabi sekalipun tidak diperbolehkan. Sebab mereka itu semua hanyalah makhluk. Mereka tak mungkin bisa memberikan hidayah, apalagi karomah. Jika para nabi itu benar bisa mendatangkan karomah, tentulah para sahabat akan berbondong-bondong ke kuburan Nabi Muhammad SAW saat mereka kekeringan atau kelaparan, atau saat diserang oleh wabah penyakit. Tapi kenyataan justru sebaliknya. Saat paceklik terjadi di Madinah, Umar bin Khattab mengajak kaum muslimin melakukan sholat istikharah, kemudian menyuruh Abbas bin Abdul Muthalib berdoa. Walaupun Umar itu memiliki kedekatan dengan Nabi, namun bukannya Umar meminta kepada Nabi Muhammad. Karena kehidupan beliau di alam barzakh tidak bisa disamakan dengan kehidupan di alam dunia. Para wali Allah adalah orang yang tidak punya rasa takut dan khawatir menghadapi kehidupan dunia. Mereka selalu optimis menjalani kehidupan, karena sudah tahu ada yang menanggung hidupnya. Istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung risiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqmah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat ini menjelaskan sikap orang-orang istiqomah.
yaitu selalu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam ini tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan mereka. Istiqomah menjadi pegangan hidupnya dalam menjalankan ibadah. Tidak cukup hanya ibadah wajib yang jadi menu hariannya, ibadah sunnah pun tak pernah ditinggalkannya. Orang-orang yang melengkapi ibadah wajibnya dengan ibadah sunnah akan mendapat tempat termulai di Jannatul Firdaus, jannah yang paling tinggi. Surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah. Demikianlah syiar yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.